Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kita punya laptop ya, all in one Lenovo teman-teman. Lenovo A340 strip 22 ICB. Jadi ini Windowsnya ngupdate sepertinya, jadi dia akhirnya tidak bisa masuk Windows. Kalaupun bisa, dia sangat lemot ya, jadi tunggu lama dulu baru bisa masuk ke Windows. Nah, ini mau kita install ulang teman-teman ya. Aslinya sih Windows 11 ini, tapi kita mau install ulang Windows 10 saja ya untuk update November ini ya, November 2025. Kenapa tidak Windows 11? Karena Windows 11 masih uh, terlalu berat ya untuk hard disk ya. Terus ya belum lagi isu-isu masalah bugsnya di task manager dan lain-lainnya. Jadi daripada nanti susah untuk kerja, yang lebih baik kita ambil yang Windows 10 saja ya. Windows 10 masih ada update-nya teman-teman, sampai November 2025 ini saya sudah ngetes ya, sudah cek ada update-nya. Oke, ini hidupkannya ini teman-teman di sebelah kanan nih. Untuk masuknya ini coba F2 teman-teman, IdeaPad ya teman-teman. Kalau ThinkPad dia F1 ya, IdeaPad coba F2 biasanya. Langsung ke sini teman-teman. Sepertinya dia mau langsung masuk ke flash disk ini ya. Kita tunggu dulu. Dia ada error teman-teman. Ini saya turn off saja. Hatinya juga lama ya. Ini F2 tadi belum mau. Saya coba F1 nanti. Ini belum sudah teman-teman. Lampunya masih terang, ini masih kelihatan ini. Kalau di center masih ada choose an option. Continue yang tadi teman ya. Use device troubleshoot. Nah, ini shutdown nya. Mau shutdown pun lama sekali nih. Ini belum mati. Masih kelihatan teman-teman ya. Kita cek matiin saja. Oke. Ini saya pakai keyboardnya juga punya all-in-one Lenovo ya. Saya coba tekan F1 saja, siapa tahu mau ya. Oke teman-teman, saya tekan F1, mau atau tidak. Alhamdulillah, ternyata F1 teman-teman ya, bukan F2 ya. Padahal untuk seri versi Idea Center nih, kalau Think Center atau ThinkPad ya mungkin F1. Tapi oke lah, yang penting udah masuk ke BIOS-nya. Oke teman-teman, sekarang ini kita di bagian main ya. Bagian main ini kini sistem Sumari hanya informasi saja teman-teman, informasi mesinnya terutama ya. Mesin brand segala macam, malah tidak ada ini prosesor dan lain-lain. Bagian sini kita ke sistem time saja. Ini kita harus ubah teman-teman kalau belum benar ya, tapi sekarang sudah benar teman-teman ya. Tanggal 22 November 2025 jam 1.41 dini hari. Oke. Jadi bagian ini kalau ada yang perlu perbaiki, kalau tidak ya tidak. Kemudian device ini tidak ada, advance tidak ada, power security teman-teman. Secure bootnya ini kita coba disable saja. Kalau di enable, sudah disable ya. Secure bootnya memang disable ya teman-teman, jadi tidak usah di enable. Kemudian ke startup ini boot option teman-teman. Nah ini kan boot sequence ya. Ini CSM enable, boot priority auto, UEFI first ya. Saya pakai UEFI atau GPT teman-teman flash disknya.
Tadi sempat masuk Windows ya kan, saya cek harddisknya GPT. Nah ini tampilannya teman-teman, saya lihatkan dulu. Ini harddisknya ST1000L, ini punya Seagate teman-teman, Seagate SATA 1000 GB. Nah kemudian ada M2 nya ini teman-teman, SATA 1 M2. Benar atau tidak ya ada M2 nya, karena tadi di Windows ini tidak terbaca kalau beneran ada M2 ya. Ini USB flash disk. Jadi tadi itu yang kebaca adalah partisi 1 dan partisi 2, partisi C sama partisi D, totalnya 1 tera. Jadi yang ini tadi terbaca, yang ini tidak ada tadi ya. Nanti kita lihat ini beneran ada atau tidak ya, atau hanya tulisannya saja M2 drive titik kosong. Oh ini seperti tulisan saja teman-teman, sorry, tapi ini SATA 1 ya. Ini artinya dia ada drive M2 di dalamnya nih, M2 biasa teman-teman ya, bukan M2 NVMe ya, pakainya M2 SATA. Oke, karena kita mau install menggunakan flash disk, maka flash disknya kita naikannya itu pakai apa ini, select item plus minus, enter some change value, plus minus, pakai plus minus teman. Mana ini, bentar ya, ini coba ke bawah, plusnya tidak mau naik. Ini yang ini, nah ini teman-teman plusnya, mau ya di plus ya. Jadi USB harddisknya kita pluskan, kemudian ini biar saja ini pakai harddisk ya teman-teman. Ini tadi tidak ada nih, ini tidak ada, kosong ya. Jadi ini hanya informasi saja bahwa dia ada slot M2 teman-teman. Nah seperti ini. DVD ya nanti dinaikkan juga boleh nih, misalnya mau naikin DVD ya, naikinnya pakai plus. Tuh sudah ya, apa di atas ini. Nah seperti kurang lebih teman-teman, apa ini SATA 1 inilah ya. Tapi kalau nanti teman-teman punya SSD ya terlihat terbaca tidak SSD nya. Oke, jadi ini karena di harddisk ya teman-teman ya, ini harddisknya, dan saya mau installnya pakai flash disk seperti ini ya. Ini untuk yang UEFI atau GPT. Untuk MBR kurang lebih sama ya teman-teman, dianya mungkin tidak ada Windows Boot Manager-nya saja. Oke, saya langsung F10 saja. Oke teman-teman, ini ya, sudah ya kelihatan tidak. Oke, seperti biasa kita pilih yang English saja teman-teman, kecuali ngerti bahasa lain silahkan. Ini yang tengah saja, Indonesia, terus Indonesia ya, Indonesia. Yang lain tidak usah diutak ketik. Kita next, install now. Teman-teman, saya pilih yang Pro. Ini update-nya 2025 Oktober tanggal 15 ya. Nanti kita update lagi ke November, masih ada teman-teman ya. Walaupun informasi sampai Oktober, saya tes sendiri masih ada update-nya. Kalau mau lihat di Facebook yang lebih ada itu. Next, ini custom. Saya baca dulu teman-teman yang SSD tadi. Tidak ada memang ya SSD-nya tadi, yaitu hanya pemberitahuan bahwa dia punya SSD, begitu saja teman, punya apa, slot M2 sorry. Oke, jadi ini sistem banyak sekali ya bawaannya, ini. Oke, jadi ini data, ini sorry, ini data, jangan sampai salah hapus, jadi kita hapus yang bukan data.
Ke sistem reserve, ini drive C ya teman-teman, saya hapus. Kemudian ini nah ini tidak saya hapus teman-teman. Terus ini berapa ini, 1 giga recovery, dihapus boleh tidak boleh teman-teman, tapi tidak saya hapus teman-teman, nanti jelek dianya, jatuhnya ada space kosongnya ya. Kalau gabung sini, kalau dia space kosongnya di sini nanti jelek ya. Saya biarkan saja, ini saja data yang penting jangan terhapus. Saya ini dulu, saya apply. Oke teman-teman ya, seperti ini saja, tidak sebanyak tadi ya recovery dan segala macam. Ini hanya cipta 3 1 2 3. Kemudian kita next. Oke, ditunggu saja teman-teman. Oke, ini sudah restart dari teman-teman ya. Kita close saja, kita yes, kita masuk ke BIOS lagi ya, tekan F1. Kita mau atur bootnya lagi, boot sequence-nya. Oke teman-teman ya. Oke, kita atur di bagian startup-nya ini langsung saja. Kemudian primary boot sequence kita enter. Ini Windows boot, ini harddisknya ini kita naikkan teman-teman, pencet plus ya.
Nah, jadi seperti ini ya. Ini Windows bootnya bisa tidak saya hapuskan? Oh tidak. Jadi memang seperti ini ya tampilan teman-teman. Nah, jadi ini hard disk internal, flash disk, DVD juga kalau mau dinaikkan juga boleh ya. Seperti ini. Karena kan sudah kita install ya, cuman dia belum selesai saja. Oke, kita F10 lagi. Kita lanjutkan sampai selesai.
Oke, ini pilih Indonesia, kita yes. Ini tetap US ya teman-teman, kita yes saja, kita skip. Ini pilih yang I don't have. Ini continue with limit setup. Oke, kita tunggu. Ini I don't have lagi. Ini continue with limit setup. Si nama teman-teman ya, Lenovo. Saya next lagi. Oke, bentar lagi masuk ke desktop.
update. Oke teman-teman, sudah selesai ya. Jadi ini tampilan Windows 10 nya update Oktober 2025. Ini mau saya update lagi ke November nanti 2025. Jadi seperti ini teman-teman, install ulang untuk CPU all-in-one Lenovo Idea Center A340 strip 22 ICB. Oke, bagi teman-teman yang punya, ini semoga bermanfaat. Install ulang seperti ini. Bawaannya itu masih harddisk ya, harddisk 1 tera, tapi dia punya slot M2 SATA, RAM-nya 8 GB teman-teman. Ini yang seri Core i5 teman-teman, kalau tidak salah tadi ya, saya cek dulu. Benar teman-teman, Core i5 9400T. Untuk Core i5 dengan RAM 8 GB ini saja, dari awal sekali rekam ya, sambil bicara awal tadi sebelum BIOS tadi, itu butuh waktu 40 menit teman-teman. Andai kata kita potong ya dari setting BIOS sampai masuk tadi, mungkin 30 menitan sampai akhirnya ke desktop ini ya. Walaupun prosesor tinggi teman-teman ya, RAM juga mendukung sebenarnya 8 GB, tapi untuk harddisk memang sudah termasuk berat ya untuk install Windows 10 teman-teman ya. Nah, biasanya kami nanti sarankan ya untuk ganti SSD kalau nanti ini masih dirasa lemot teman-teman. Jadi tapi ini kami nanti balikkan dulu ya ke pemiliknya. Ini Windows 10 saja agak berat teman-teman ya, installnya lama, tidak terbayang kalau Windows 11 nanti seperti apa beratnya. Tadi aslinya Windows 11 tapi berat sekali. Jadi ini Windows 10 nanti update dulu sampai November, baru saya matikan update-nya agar kedepannya aman. Kecuali kalau mau ganti SSD ya tidak masalah ya, update-nya tetap dinyalakan. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.